Rudiana ini kan orang tuanya Eki, kekuatan Lut. Tentunya para pelaku atau sini pelaku-pelaku yang tidak punya hati nurani ini, dia akan berupaya mempengaruhi seperti saya sampaikan tadi. Usai munculnya Peggy Setiawan dan sang pengacara Tony RM yang membongkar kejanggalan kasus Vina Cirebon dalam podcast Deddy Corbuzier, para warganet pun mendorong Deddy Corbuzier untuk segera mengundang Ibtu Rudiana, ayah Eki. Sungguh-sungguh sanksi akan kualitas keterangan yang diberikan oleh para terpidana dan para saksi. Ya. Ternyata sekarang sepertinya terbukti bahwa keterangan yang mereka sampaikan tahun 2016 itu memang keterangan palsu, confrontation. Yang disebut keterangan palsu apa? Mari kita pahami dulu makna kebohongan itu apa. Kebohongan itu adalah ketika terjadi kesenjangan antara pernyataan dan kenyataan. Pernyataan yang tanda petik mereka sampaikan yang kemudian direkam dalam BAP itu kan dicabut. Berbondong-bondong mereka cabut. Yang sekarang terjadi. Sejak tahun 2016 kan juga sudah dicabut. Ya. Jadi pada terdakwa itu sudah mencabut BAP mereka, tetapi hakim mengabaikan itu. Jadi Ibtu Rudiana melakukan 3 kasus. Pertama, kasus narkoba tentang bubuk haram. Itu jangan dilupakan, karena itu adalah pokok dari permasalahan sehingga terjadinya pembunuhan. Kedua, pembunuhan berencana, ya, bersama kru-krunya dan orang-orang yang dibayar. Ketiga, kasus salah tangkap. Orang-orang yang tidak bersalah dijadikan tersangka. Orang-orang yang tidak tahu mengenal tentang kejadian tersebut dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Itulah 3 kasus yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan koloni-koloninya, anak buah serta kru-krunya. Yang di luar saja, bukan memeriksa polisi dan propam, sudah melihat bahwa sejak awal Pak Rudiana menangkap 8 pelaku yang bukan tertangkap tangan kejadiannya udah 3 hari lalu, kemudian ditangkap 31 Agustus berdasarkan informasi dari AM. Itu jelas pelanggaran HAM, itu jelas pelanggaran prosedur. Karena dalam KUHP itu yang namanya penangkapan itu harus ada bukti yang cukup. Bukti yang cukup dari mana? Saksi-saksi belum pernah diperiksa, laporan belum pernah dibuat, Iya, DNA belum pernah dites. Tapi kan kalau kita bicaranya Pak Rudiana ya, Rudiana ini kan Pak Rudiana ini kan orang tuanya ini. Ya, Masa dia nggak mau nangkap langsung? ya tidak tahu. Mungkin ya kalau beliau melihat dari, saya sambung ini dulu biar nyambung saja nih. Ya. Artinya pelanggaran Pak Rudiana ini jelas. Kenapa keputusan Mabes Polri melalui Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Rudiana tidak ada pelanggaran, sehingga saya menyimpulkan kalau sekelas Rudiana ya hanya pangkatnya itu, lalu Mabes Polri sekelas Irjen ya Irjen Capi Jenderal menyatakan tidak ada pelanggaran, ini berarti Rudiana ini ada kekuatan besar di balik itu. Tabiat Ibtu Rudiana saat interogasi tahanan terbongkar. Usai diperiksa muka para tahanan jadi cantik alias hancur. Tabiat ayah dari Eki Ibtu Rudiana ketika menginterogasi para tahanan terkuak. Pertemuan para tahanan dengan Ibtu Rudiana selalu meninggalkan bekas di tubuh, terutama bagian wajah. Setelah mereka selesai diinterogasi, wajah para tahanan seketika berubah cantik alias hancur. Ternyata Ibtu Rudiana memang dikenal suka membuat para tahanan tak bakal melupakan momen bersamanya di ruang interogasi. Hal itu diungkapkan oleh Komite Pendukung Presisi Polri Aba Ade saat bersama Uya-Kuya di channelnya. Ibtu Rudiana juga disebut-sebut turut melakukan penyiksaan terhadap terpidana Saka Tatal. Kuasa hukum Saka Tatal Krishna Murti juga menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan Ibtu Rudiana kala itu melanggar prosedur. Pasalnya hal itu menimbulkan konflik kepentingan atau konflik of interest terhadap kasus ini. Bagaimana menurut kamu? Ayahnya korban ikut menginterogasi juga. Dari awal begitu. Dan begini, dari awal juga banyak orang, memang bapaknya ini kalau untuk urusan begituan,
nggak pernah ada tahanan itu keluar muka cantik. Buruk pasti cantik keluar ya kan gitu. Itu istilah teman-teman yang ini kan. Jadi kalau gua udah sama Pak Rudi pasti cantik muka gua kan gitu. Cantik itu maksudnya gimana? Ya hancurnya cantik. Hancur. Kan gitu. Tapi gini maksud saya ya wajar kan karena dia emosional anaknya. Ya kan? Tapi secara kewenangan nggak ada. dia kan bukan di divisi, dia di divisi narkoba. Boleh nggak sih Sul sih? Nggak boleh. 3 ini yang akan dilaporkan siapa? Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Bareskrim untuk segera memproses sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK, membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Bang, kenapa Rudiana nggak dilaporkan ke Propam, Bang? Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lainnya di Cirebon, dia dilaporkan. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa. Gitu. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama. Dan Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari satuan unit narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani? Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Akhirnya kasus Vina ini pun diambil alih oleh penyidik Mabes Polri. Mantan Ketua Bareskrim Polri Susno Duaji memberikan pernyataan mengejutkan soal kasus Vina ini. Pasalnya setelah ia amati lebih jauh, rupanya Susno Duaji mengetahui jika kasus ini diperankan oleh sebagian oknum polisi di dalamnya. Saya yakin bahwa naluri saya berbicara melihat cerita ini, pelakunya bukan terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, si 17 ya, bukan juga si Saka Tatal, bukan juga si Dr. Peggy. Udah, bebaskan mereka. Sudah serahkan berkas ke lantai 2. Ya, kami berharap ke depan Bareskrim Mabes Polri bisa menindaklanjutinya dan sesuai dengan harapan kami untuk kasus kematian Vina dan Eki ditarik dan digelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri dan semua pihak-pihak perlu dipanggil dalam kasus ini. Hal serupa diungkap oleh Widya yang juga sedikit banyak tahu soal peran Ibtu Rudiana dalam kasus ini. Buatan besar atau campur tangan supaya itu terbukti. Jika ditelisik lebih dalam, Ibtu Rudiana sampai dengan saat ini tidak mau banyak berkomentar, meskipun banyak yang menyeret namanya ikut terlibat dalam kasus ini dan terseretnya nama Jenderal Besar Tanah Air. Terkait dengan beberapa pertanyaan kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Terkait pemeriksaan yang dilakukan Propam Polri terhadap Ibtu Rudiana yang menyebut jika tidak ada pelanggaran prosedur, membuat salah satu terpidana kasus Vina yakni Hadi dan 5 tersangka lainnya melaporkan Ibtu Rudiana ke Badan Riset dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.